Hey ho Pop Gengs! Pertama, kamu berada di bumi. Kedua, banyak lokasi yang seberapapun anehnya, kamu tetap tahu bahwa kamu berada di bumi. Ketiga, ternyata tidak semua. Ada juga beberapa lokasi dan tempat-tempat di muka bumi ini yang membuatmu berpikir bahwa kamu tidak berada di bumi. Dan keempat, aku akan membawamu menjelajahi tempat-tempat aneh tersebut di video kali ini. Lokasi pertama adalah yang berada di Siberia, Rusia. Sebuah danau bernama Baikal yang berusia hingga 25 juta tahun. Danau tertua di bumi ini menampung 1/5 dari seluruh air tawar di bumi. Yang artinya, danau terbesar dan terdalam di bumi. Dan dikenal juga sebagai yang terjernih dari yang pernah ada di bumi. Dan jika kamu berkunjung dari bulan Januari hingga Maret, kamu akan melihat danau ini membeku. Apalagi di bulan Maret dengan perbedaan suhu, disentuh dengan angin, adanya embun yang membeku, dan sinar matahari di kerak es menyebabkan retakan pada es lalu berkumpul, membentuk gundukan es seperti sebuah kaca yang naik ke permukaan. Kaca es inilah yang menjadi daya tarik orang-orang bumi pergi ke Danau Baikal. Fenomena es seperti kaca yang bergunduk-gunduk, mengkilap biru laut, membuat pengunjung bumi seperti sedang berkunjung ke planet lain. Danau bekunya sendiri terhitung aman untuk dilalui. Jadi, kamu bisa berkendara di danau ini kok. Dan fotografer Italia Niccolò Bonfadini pernah mengambil gambar dari sebuah daratan yang menampilkan pemandangan seperti berada di dunia lain. Kumpulan foto ini diberi judul Penjaga Kutub Utara. Tonjolan-tonjolan es berwarna putih yang menjulang tinggi ini membuat siapapun yang melihat akan menyangka ini adalah sebuah gambaran di planet luar dengan makhluk-makhluknya yang aneh. Tapi bukan, ini masih di bumi, tepatnya berada di Lapland, Finlandia. Dan saat itu suhu mencapai minus 40 derajat Celcius. Dan yang disangka makhluk raksasa itu ternyata adalah pohon yang terselimuti salju. Membentuk awan koral yang ada sedikit gradasi warna akibat pantulan cahaya. Berkerumun seperti itu seolah sedang menjaga landscape selama musim dingin. Dan ketika musim semi tiba, meleleh. Makhluk ini akan menghijau perlahan dalam kesunyian. Dari Italia kita berkunjung ke daerah Amerika Selatan. Di Chili ada satu lokasi sebuah goa yang jika kamu berada di dalamnya sudah terasa seperti terdampar entah di planet mana. Goa Marmer yang ada di Patagonia, sebuah keistimewaan yang tersembunyi di tengah-tengah danau General Carrera. Hanya bisa diakses menggunakan perahu dan kayak. Goa ini terbentuk sekitar 6.000 tahun lalu saat air meleleh dari gletser terdekat lalu menyapu bebatuan ini dan perlahan mengukir goa dengan tekstur yang cantik. Air gletser yang mengandung banyak mineral, mengubah warna dan formasi goa. Goa ini tetap terjaga meskipun banyak orang yang berkunjung melihatnya. Masih di Amerika Selatan, kali ini kita ke Bolivia. Berjalan-jalan di cermin raksasa yang berada di dekat puncak Andes. Naik mobil ataupun berjalan kaki di tempat ini seperti berada di dunia limbo. Dan sebenarnya ini adalah sebuah daratan garam terbesar di dunia. Dengan perkiraan 10 miliar ton garam yang dikandungnya. Dan sekitar 25.000 ton garam diproduksi dari sini tiap tahun. 40.000 tahun yang lalu, daratan ini adalah bagian sebuah danau besar di masa prasejarah. Dan saat mengering, cuma tersisa 2 danau. Danau Pupo dan Danau Uru-Uru. Dan 2 garam terbesar, salah satunya Salar de Uyuni ini. Bentuk goa ini mengingatkan kita pada taman nasional yang ada di Utah. Bernama Bryce Canyon berada di barat daya Utah, Amerika Serikat. Fitur utama sendiri adalah ngarai, tapi sebenarnya bukan ngarai, tapi sebuah gelanggang terbuka alami yang terbentuk dari bebatuan berwarna merah, putih, dan jingga. Formasi batu ini disebut dengan hoodoo, yakni formasi batu lunak yang kebanyakan terdapat di daerah gurun panas, yang menjulang dari dasar tinggi ke atas. Sebuah formasi yang misterius dan memanjakan mata.
Bentuknya yang beragam, tidak biasa membuatnya terkesan mistik. Kamu pasti mengira sedang berada di salah satu tempat di film Star Wars, kan? Ada satu wilayah nih yang memiliki banyak keajaiban. Berada di Norwegia, tepatnya di kota Tromsø, kota dengan populasi sekitar 65.000 jiwa. Dingin dan memiliki jembatan yang menghubungkan daratannya dengan pulau yang ada di depannya. Pada malam hari, kota ini terlihat sangat cantik dengan lampu-lampunya yang menyala seperti sebuah daratan lampion. Dan elemen yang paling penting adalah sinar hijau yang menari-nari di langitnya. Itu adalah aurora. Aurora ini memang paling terkenal dari semua aurora yang muncul di Norwegia atau negara-negara yang jauh dari Khatulistiwa. Aurora Borealis muncul antara bulan Oktober dan Maret, menari-nari di atas langit yang sedang cerah. Di Jepang ada sebuah pulau yang sepertinya dikucilkan oleh bumi. Sendiri di tengah laut Filipina dan Jepang, berbentuk seperti mangkuk karena memang pulau ini adalah gunung vulkanik. Seluas 8,75 km persegi, di tengah-tengahnya itu dihuni oleh sekitar 170 jiwa penduduk. Hidup damai, tidak terganggu oleh ancaman dari pulaunya sendiri. Dikelilingin tebing dan jalanan di pinggir jurang. Menikmati Aucho, minuman mirip vodka yang terbuat dari ubi yang memiliki kadar alkohol 30%, yang juga dipakai sebagai minuman perkenalan dan keakraban. Datang ke bar-bar terdekat aja. Pulau ini adalah sisa-sisa tumpah tindih kaldera yang meletus selama periode 4 tahun 1781 sampai 1785. Malam di pulau ini menawarkan tontonan konstelasi bintang yang cantik di langitnya. Dan banyak lokasi-lokasi wisata menarik dengan tempat nginap yang murah. Tenang, meskipun terpencil, kamu bisa berkunjung lewat jalur udara. Karena di pulau ini udah ada landasan terbang helikopter untuk mengantar atau menjemput kamu. Dan tempat terakhir yang kita datangi adalah Pulau Alien dan sangat populer di kalangan pelancong, yakni Pulau Socotra. Pulau ini terkenal di Samudra Hindia, masuk dalam wilayah administrasi Yaman, namun berada jauh 340 km dari daratan utama Yaman. Disebut sebagai Pulau Alien karena di pulau ini 90% spesies reptil, 95% spesies siput, dan banyak hewan yang tidak akan kamu temui di tempat lain. Seperti Egyptian vulture atau burung hering Mesir, blue baboon tarantula, dan burung besar dari keluarga Palacrocoracidae, Socotra cormorants, yang berwarna putih dan hitam bergerombol di pasir pantai. Dan sepertiga dari 825 spesies tumbuhannya tidak ditemukan di tempat lain di bumi ini. Yang paling terkenal sih adalah pohon-pohon darah naga atau Dracaena kinabari. Berbentuk payung besar dan mencolok dengan getah berwarna merah darah. Pulau ini sebenarnya adalah bagian dari super benua Gondwana. Benua super yang pernah ada selama era Neoproterozoikum hingga periode Jurassik, yang kemudian bergeser 20 juta tahun lalu, dan sejak itu pulau ini berdiri secara mandiri dan terisolasi, dan sepertinya tidak mengalami evolusi. Tenang, karena semuanya masih di bumi dan ada banyak moda transportasi, maka kamu bisa mengunjunginya satu-satu. Kalau punya budget banyak sih.